penyusunan roadmap untuk partisipasi disabilitas. Saya dengan bapak saya, ibu saya sudah lansia kan, Iya. kan itu langsung dipersilakan gitu. Padahal yang lain tuh masih antri. Jadi saya apresiasi ya untuk teman-teman KPU gitu, jalan panjang menuju pemilu inklusif. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi istimewa, mari kita simak teman pemilih bicara. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi. Potong bebek angsa, angsa masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Hai kamu yang sedang patah hati, mending yuk tonton Tutur Demokrasi. Halo teman pemilih semuanya, selamat datang lagi di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Saya Clara. Dan saya Pram. Hari ini Mbak Clara kita bakal bahas topik yang penting banget ya Mbak Clara. Nah, cuma ini kayaknya jarang dibahas. Oh, ya betul sekali, ini aksesibilitas pemilu untuk teman-teman difabel ya. Wow, nah, ya. Karena nyoblos itu kan hak semua warga negara Mbak Clara. Ya, jadi semua orang berhak punya akses yang sama terhadap pemilu. Betul. Betul sekali. Nah, hari ini kita udah bareng narasumber yang udah kompeten, ahli di bidangnya. Betul. Sudah sering terjun di lapangan. Wah, ini Kita undang yang pertama ada Mbak Nini Heca ya? Iya, Ya, betul, dari Sigap ya? Betul, dari Sigap. Sigap apa Mbak Clara? Aduh, ini panjang ini. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel. Betul sekali. Jadi Sigap ini aktif di advokasi ya Mbak? Iya. Untuk membela hak-hak dari teman-teman difabel juga. Dan selain Mbak Nini ada juga satu lagi narasumber Mbak Clara. Yang sudah siap nih dari tadi dengan senyumnya, betul sekali. Ada Bu Tri Mulaceh dari KPUDY, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Ya, penyelenggaraan pemilu. Silahkan disapa Bu. Halo kawan pemilih semuanya. Mbak Nini juga boleh tadi belum menyapa. Oh iya betul sekali, disapa dulu. Oke, halo teman pemilih. Ya, halo teman pemilih. Hari ini kayaknya seru sih. Betul sekali, karena kita udah kedatangan dua narasumber yang kompeten di betul bidangnya, gitu ya. Oke, nanti kita mau bahas aksesibilitas teman-teman difabel terhadap nanti pemilu 2024 dan untuk refleksi ke depannya supaya pemilu periode berikutnya menjadi lebih baik begitu ya. Betul sekali. Oke, tadi sebelum ngobrol serius nih, aku penasaran Pram. Apa tuh? Perkenalkan Mbak Nini itu Mbak Nini Heca. Oh iya. Padahal tuh kalau aku lihat nama di WhatsApp itu Mbak Nini STTS gitu. Beda nih. Sarjana sastra ya Mbak Nini? Ini ada perbedaan nama panggung dan nama asli seperti ini. Iya. Aku penasaran yang nama panggung Mbak Nini Heca. Apa itu Hecanya Mbak? Heca itu sebenarnya nama anak saya. Oh, ya, karena nama saya kan cuma 5 huruf ya kan, pendek banget gitu kan. Kalau dipanggil pas antri di mana Nini gitu, kadang saya nggak ngeh itu nama siapa gitu. Saya nama sendiri ya? Setengah nempelin ke anak saya lah untuk nama di medsos, ya sedikit publikasi gitu, Nini Heca. Bukan hei kamu yang cantik ya Mbak? Boleh juga. Boleh. Oke, berarti Mbak Nini yang cantik gitu. Betul ya. sekali. Oke. Wah, sesuai seru. nama. Sesuai nama betul. Oke, untuk pertama nih aku pengen nanya ke Mbak Nini sekalian deh gitu ya. Kemarin itu kan kita udah melewati pemilu 2024 ya. Iya. Yang dimana Putri juga lembur-lembur pastinya ya. Harus sampai itu. malam ya Bu. Iya, ketika tahapan pemilu kan Tahapan memang pemilu 2359 ya, dan tidak ada hari libur. Hari libur. Sampai Semuanya lupa pulang, Bu. Semuanya hari kerja. Iya. Kalendernya tuh tanggalannya hitam semua ya, Pak. Tidak ada yang merah gitu ya. Gitu ya. Betul. Bener. Nah, kemarin udah bekerja keras di pemilu 2024 gitu. Tapi tentunya masih menyisakan gitu ya, yang harus diperbaiki dan direfleksikan gitu. Nah, untuk partisipasi pemilih difabel ya di pemilu 2024 itu bagaimana, Mbak Nini? Iya. Kemarin itu. Di 2024 ini kami kebetulan juga ini ya Mbak, melakukan terjun ke lapangan dah. Tadi yang disampaikan terjun ke lapangan.
kami melakukan pemantauan gitu dan memang menemukan beberapa hambatan gitu yang dialami oleh komunitas difabel untuk berpartisipasi gitu. Jadi dari periode ke periode temuan ini sepertinya masih berulang terkait dengan pendataan, kemudian juga aksesibilitas di TPS-nya, kemudian proses ketika sosialisasi, kemudian dalam kampanye gitu ya terutama ya. Nah, itu yang masih ditemukan banyak yang belum aksesibel untuk bisa diakses oleh teman-teman difabel gitu. Dan ini yang mengakibatkan sepertinya faktor-faktor ini mengakibatkan juga penurunan untuk partisipasi di 2024 gitu, Mbak. Oh, tadi tuh sempat terjun ke lapangan ya perannya itu maksudnya memang sebagai lembaga pemantau atau? Iya, kebetulan kami waktu itu ada aksi kolektif bersama beberapa jaringan ya organisasi difabel. Kami mengajukan menjadi salah satu lembaga pemantau gitu ke Bawaslu RI dan memang ke Bawaslu. Iya, kami kemudian juga oleh Bawaslu RI diberikan surat keputusan atau apa ya, SK sebagai pemantau. Betul. Nah, waktu itu kami memantau untuk di TPS di Yogyakarta atau seluruh di sekitar 20 Banyak ya? provinsi di seluruh Indonesia tersebar luar biasa. Sigap Indonesia berarti ya, Mbak? Ya, Sigap Indonesia beserta juga jaringan organisasi difabel lainnya. Nah, Putri nih menanggapi dari Mbak Nini tadi, kalau dari KPU DIY kira-kira apa sih Mbak Putri hambatan? Waduh, Mbak Tri, Masih awet muda. Iya, seumuran kita. Benar-benar. Hambatan kira yang misal dihadapi oleh KPU DIY kemarin, misal data atau apa gitu kemarin. Iya, terkait dengan bagaimana kita memfasilitasi pemilih disabilitas itu memang tidak hanya menjadi PR dari penyelenggara pemilu sendiri, tetapi itu juga PR dari semua pihak. Dan tadi yang sudah disampaikan Mbak Nini tadi kan banyak catatan-catatan ya dari pemantauan yang dilakukan di lapangan. Itu memang betul, memang hal-hal yang terjadi di lapangan di mana kawan-kawan disabilitas belum sepenuhnya terfasilitasi itu memang betul. Dan ya meskipun secara regulasi, kalau yang namanya aturan itu kan yang menjadi pegangan kita ya Mas Pram ya, dan kalau di aturan itu sebenarnya sudah betul-betul rigid mengatur bagaimana kita memfasilitasinya, bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas dengan berbagai variannya itu sudah ada. Hanya memang yang perlu menjadi penekanan kita untuk penyelenggara kita ke bawah ya kesadaran mereka untuk lebih merasa ataupun lebih ingin melayani dari kawan-kawan disabilitas itu yang masih menjadi PR kita. Harus ada perasaannya, nggak boleh rasa melayani. Jangan cuma inget-inget rasa yang dulu kan ada, tapi harus rasa melayani itu harus timbul. Jadi gitu sebenarnya ya. kalau dari regulasi sebenarnya sudah mengatur ya Bu? Iya, sudah sangat mengatur, sangat detail sekali. Tetapi kembali ke personal masing-masing yang memang kan tidak semua orang punya pengalaman berinteraksi atau berkomunikasi dengan kawan-kawan disabilitas, sehingga hal itu yang perlu kita tumbuhkan di kawan-kawan penyelenggara, utamanya untuk pemilu ke depannya. Betul. Jadi mungkin problemnya lebih banyak ke mungkin pelaksanaan di lapangan ya Bu? Ya, salah satunya itu, salah satu problem yang ada. Nah, coba tanya Mbak Ni langsung. Kemarin tuh setelah melakukan pemantauan dan mungkin terlibat langsung ya Mbak dalam pemantauan itu ya. Nah, itu apa yang ditemukan Mbak, kendala-kendalanya gitu untuk teman-teman difabel terutama? Iya. Kalau di pemantauan pelaksanaan pemilunya kemarin terutama yang masih banyak ditemui itu terkait aksesibilitas ya. Ya, jadi fasilitas yang memudahkan di TPS itu yang masih banyak ditemui. Putri, mumpung ada Putri nih di sini disampaikan langsung gitu. Jadi teman-teman yang pakai kursi roda terutama itu belum bisa masuk ke TPS-nya karena seringkali masih berunda, terutama kalau yang di kota ya. Kota itu kan mungkin ada hambatan
khusus Betul. ketika akan menentukan TPS sepertinya Lokasi lah. TPS, Kemarin ya. juga sempat ngobrol ya dengan teman-teman di KPU Kota bahwa mungkin dari apa ya, geografisnya dan sebagainya gitu yang biasanya di gang-gang sempit, Iya. di yang apalagi yang bantaran-bantaran sungai itu Iya. kan tidak cukup banyak pilihan gitu. Nah, terutama itu sih di aksesibilitas itu, kemudian juga nah ini pemahaman dari teman-teman KPPS untuk bagaimana bisa mendampingi pemilih difabel untuk bisa menunaikan hak suaranya. Nah, itu mungkin masih beberapa dikeluhkan gitu oleh teman-teman, terutama yang misalnya difabel netra, difabel dengan hambatan pendengaran gitu-gitu, itu mungkin masih perlu dikuatkan untuk perspektif mereka bagaimana bisa memberikan layanan yang inklusif begitu bagi teman-teman difabel. Mungkin itu sih. Mungkin berarti lebih ke pelatihan untuk KPPS mungkin ya, atau bagaimana ya Bu kalau kayak gitu ya Bu? Iya, sebenarnya kan apa yang terjadi di lapangan kan meskipun tadi saya menyampaikan lebih ke kesadaran dari penyelenggara di bawah, tapi bukan berarti kemudian penyelenggara di bawah atau KPPS itulah yang kemudian memikul semua ketidaktepatan di dalam memfasilitasi kan. Saya kira termasuk di dalamnya juga peran serta dari masyarakat sekelilingnya itu juga sangat menentukan bagaimana ketika misalnya penyelenggara pemilu KPPS dalam hal ini ingin memberikan fasilitas yang memadai untuk kawan-kawan disabilitas, tetapi masyarakat setempat misalnya kurang care misalnya terkait dengan tadi disampaikan Mbak Nini penentuan lokasi TPS yang biasanya di sini kok, ya udah di sini aja, tidak usah di tempat yang lain. Nah, itu kan peran serta masyarakat itu juga sangat berpengaruh, termasuk juga saya kira yang perlu ya kami tidak bisa bekerja sendiri, yang artinya dari pegiat-pegiat disabilitas, dari kawan-kawan disabilitas juga kami minta untuk tetap memastikan bahwa layanan di TPS itu ramah disabilitas, karena meskipun penyelenggara pemilu artinya sudah berupaya, tetapi kalau tidak ada yang elek-elek gitu ya Mas, istilahnya tidak ada yang mengingatkan gitu ya, iki orang ini iki loh, itu kan kami kurang ngeh juga, kurang aware juga, sehingga harapan kami dari kawan-kawan disabilitas juga kalau di hari H itu ada tim atau apa yang nanti terjun langsung ke lapangan, kemudian memastikan kawan-kawan disabilitas terfasilitasi meskipun hanya sampel saja, tidak perlu seluruh TPS, tapi paling tidak apa yang terjadi di satu TPS kan bisa menjadi gambaran yang terjadi di TPS lain. Kalau terjadi kekurang layanan kepada mereka, bisa kemudian menghubungi KPU Kabupaten atau siapa, kemudian nanti bisa dari KPU Kabupaten ke bawah menginstruksikan ini loh harus dilayani. Misalnya seperti itu juga saya kira hal yang bisa ditempuh juga Mbak Nini. Ya, nah pengalaman sigap kemarin ya Bu ya, terutama yang di Bantul, Kulon Progo, kebetulan kalau sigap kan area program kami untuk intensifnya ini sedang ada upaya untuk mendorong desa inklusif ya di Bantul, Kulon Progo. Nah, teman-teman kami tersebar di sana. Kebetulan H-1 tuh mereka juga sudah bergerak tuh pas H-1 ini ya pencoblosan itu. Terus ada ditemukan misalnya ada dampingan kami yang berkursi roda di wilayah TPS ini, tapi kok ternyata TPS-nya belum aksesibel untuk dimasuki kursi roda. Nah, ini kebetulan teman kami kemudian berkomunikasi dengan kami, lalu kami menyampaikan ke KPU Bantul misalnya waktu itu. Nah, kayaknya kemarin juga Mbak Uri cepat untuk merespon itu dan dari KPU Bantul gitu. Tetapi yang kemudian kami berpikir bagaimana dengan wilayah-wilayah di luar area program kami begitu, yang di situ mungkin tidak ada respon dari komunitas difabel sendiri gitu. Karena kan tidak semua wilayah di desa itu ada komunitas difabel. Nah, itu yang harapannya nanti bisa dari mekanisme yang ada itu bisa terpastikan gitu untuk bisa diupayakan. Nah, Putri, kalau yang tadi disampaikan oleh Mbak Nini tadi, seperti curhat ke ibunya. Langsung. Nah, benar. Kalau yang disampaikan dari Mbak Nini tadi kan supaya misal lebih oke kan ada erat kaitannya dengan pendataan ya Bu. Iya, betul. Nah,
Kak, kalau dari sudut pandang KPU DIY ini, kira-kira bagaimana sih cara untuk memastikan supaya pendataan teman-teman difabel ini lengkap atau mungkin ada kendala apa ketika dalam pendataan begitu, Bu? Karena ujungnya nanti buat fasilitasi teman-teman. Betul, kita difabel butuh di data untuk TPS tahu ya. Iya, betul. Betul, di dalam salah satu tahapan yang dilakukan oleh KPU adalah pendataan apa namanya itu Ragam penyusunan DPT ya. Ya, penyusunan DPT-nya. Maksudnya adalah penyusunan daftar pemilih tetap. Oke. Di mana memang di dalam daftar pemilih tetap itu ada sejumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di suatu TPS dan termasuk di dalamnya adalah kawan-kawan dari disabilitas dengan ragam disabilitasnya. Nah, itu yang kemudian juga sudah menjadi titik tekan di dalam melakukan validasi data ini, bagaimana memastikan bahwa misalnya A ini memiliki disabilitas netra, ya berarti dipastikan bahwa seseorang itu memang tercatat di dalam data pemilih itu, sehingga di dalam memfasilitasi dari KPPS tempat itu juga bisa pas. Nah, yang perlu dilakukan untuk kedepannya juga untuk memastikan bahwa yang mengetahui bahwa di situ ada pemilih disabilitas bukan hanya petugas pendatanya, Mas, bukan hanya petugas pendatanya. Kan selama ini pantarlinya ya yang lebih tahu karena mereka yang melakukan pendataan. Tapi dari KPPS-nya itu yang ya harus tahu bahwa di situ ada pemilih netra yang nanti perlakuannya juga berbeda. Harus ketika ada pemilih tadi yang disampaikan Mbak Nini, pemilih dengan menggunakan kursi roda ya bisa masuk, kemudian jarak antar bilik ya, jarak antar bilik itu kan harus bisa untuk masuk dari kawan-kawan penyandang disabilitas. Dan sebenarnya ini hal yang baru di pemilu 2024 adalah adanya kursi prioritas itu, adanya kursi prioritas. Benar-benar. Itu semakin untuk menunjukkan bahwa di sini ada loh kawan-kawan disabilitas yang memang memerlukan ya memang perlakuannya berbeda dengan yang lain gitu. Ketika sudah ada kursi itu kan harusnya dari petugas ataupun masyarakat atau siapapun ya mengerti kemudian ini memang harus ada fasilitas berbeda daripada yang bukan cuma nasabah aja yang punya, bank aja yang punya nasabah prioritas. Terkait kursi punya prioritas itu saya punya pengalaman. Jadi kalau di pemilu-pemilu sebelumnya itu kan saya itu masih antri seperti yang lainnya tuh panjang gitu panjang, tapi yang di 2024 itu saya merasa datang gitu tuh langsung dipersilakan. Walaupun orang ini jalur khusus ini ya kursi prioritas gitu. Kemarin kan kayaknya KPU Kota bersama Ekis dan Sikap juga sudah ini mencoba untuk bikin gitu ya stiker untuk kursi prioritas. Tapi kebetulan Mbak To kemarin saya melihat belum ada, cuman dari petugasnya tuh sudah bagus kalau yang saya rasakan di TPS saya. Jadi saya datang. Mbak Nini milih di TPS mana? Saya di Bantul. Di Bantul. Kasihan Bantul. Oke. Nah, itu nggak antri lagi. Saya dengan waktu itu dengan bapak saya, ibu saya sudah lansia kan. Itu datang itu langsung dipersilakan. Gitu. Padahal yang lain itu masih antri. Jadi saya apresiasi ya untuk teman-teman KPU apresiasi maupun kabupaten ya. Ya sudah ada upaya ya. Hanya emang masih ada catatan nih apa? Nggak apa-apa, semua catatan dibutuhkan untuk kebaikan gitu. Iya betul. Hanya ini Bu, tadi Putri yang di proses pendataan tuh Bu. Ya, saya menemui kayaknya nih kalau untuk petugas pendataan beberapa masih berbasis asumsi untuk menentukan ini difabel atau enggak. Jadi kayak oh ini kayaknya difabel nih, baru diidentifikasi sebagai difabel. Belum ditanyakan gitu loh. Karena kalau saya nggak ditanyakan waktu itu. Karena cuma melihat saya pakai tongkat berarti mungkin difabel fisik gitu. Nah, cuman yang ini di 2024 itu di TPS saya sendiri saya tidak muncul sebagai pemilik disabilitas, tidak muncul sebagai pemilik difabel karena di akhir penghitungan itu saya sempat minta ini ya kopian dari form hasil. Di situ
jumlah pemilih disabilitas kosong. Nol. Padahal ada saya, gitu ya. ada saya gitu. Iya, iya, iya. Mungkin ini nanti ya yang Heeh. bisa ditingkatkan lagi juga Bu, Mm-mm. terkait itu tadi pendataan, termasuk di DPT itu teman-teman difabel yang kami dampingi itu banyak yang merasa mereka terdaftarnya sebagai pemilih biasa. Biasa, belum oke. sebagai pemilih difabel. Ya. Padahal ini kan berdampak Ya, ya ya. pada penentuan tadi penyediaan untuk kebutuhan Pelayanan, ya. aksesibilitas tadi. Iya betul, memang itu pintu awal itu ya. Pintu Ya, Iya, awal. pendataan tuh penting Data banget. yang betul itu nanti akan menentukan pelayanan yang terbaik juga. Iya, Betul iya, sekali. iya, iya. Jadi kalau tadi dari Mbak Nini ya, sampaikan sebenarnya jiwa pelayanannya sudah bagus Bu tadi yang dibantu Bu. Sudah sigap melayani, sudah siap melayani, Betul. cuma mungkin di pendataan mungkin ya Mbak. Ya, pendataan Tadi masih yang kurang. kita perbaiki ke depannya. Jadi mungkin ke depannya untuk pendataan mungkin bisa langsung ditanyakan ke Mbak ya Mbak. Nah, itu dari sudut pandang teman-teman difabel nih, Mbak. Ketika mendata, apakah memang enaknya itu kita mendatangi langsung gitu, bertanya kepada keluarganya atau bagaimana, Mbak? Takutnya kan maksudnya ketika kita bertanya ya, itu yun sewu ada yang mungkin tidak berkenan didata sebagai difabel atau bagaimana gitu, Mbak, dari sudut pandang teman-teman difabel untuk pendataan. Kalau menurut kami silakan saja gitu Mbak. Memang kami harus didatangi ya kan. Di proses pendataan memang Ya. dari rumah ke rumah kan ya. Iya, betul. Seperti Yang coklat itu pantar kan, Iya. coklat itu dari rumah ke rumah. Kemudian silakan saja untuk ditanyakan kalau memang terkait ini ya kondisi Iya. anggota keluarga Betul, itu betul. tidak masalah sih. Oh, Tidak nggak masalah. apa-apa ya. Karena kan ini juga terkait tadi untuk pemenuhan dari Pelayanan. kebutuhan Ya, Betul. haknya. Kebaikan. Betul. gitu. Jadi silakan sih itu memang harus ditanyakan. Jadi Oke. kita memang sebaiknya memang tidak berbasis asumsi ya gitu. Menilai Betul. sendiri tanpa konfirmasi atau bertanya ke Ya. keluarga itu. Malah lebih Jadi baik daripada kayak- berasumsi liar mending langsung aja. Langsung lihat. kita Itu tanyakan. kamu, Prabha. Tolong ya. Mending langsung Ya, tanyakan benar-benar gitu loh langsung Mbak. tanya. Jangan Heeh. berasumsi. Iya, jangan berasumsi. Oke. Mbak Nini, tadi kalau Mbak Nini udah cerita tentang pemilihan di Bantul ya, tadi sempat milihnya di Bantul pemilu 2024. Itu benar-benar ngerasa memang sudah apa ya? Ya ini sudah tepat gitu. Apakah memang masih ada catatan lagi, Mbak? Tadi selain sudah ada kursi prioritas ya, tapi untuk lembar surat suara kayak gitu, apakah memang sudah benar-benar proper atau belum gitu, Mbak? Buat teman-teman difabel. Ya, sepertinya itu juga problem ya. Karena Oh, itu problem juga. Ini lebarnya, ya, lebar ya kemarin banyak ya. lipatan. Iya, Untuk iya. Bagi misalnya bagi saya yang kebetulan hambatan saya kan fisik ya, Ya. fisik saja ketika saya sudah bisa berhasil masuk itu artinya nggak ada kendala gitu. Ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman dengan hambatan intelektual, Ya. dengan hambatan mental yang terkait dengan kebingungan itu cukup mudah untuk men-trigger ya kondisi Ya. mereka gitu. Ya. Ketika kok ini terlalu banyak, terlalu lebar surat suaranya, dan juga terutama yang teman-teman difabel netra terkait template ya. Ya. Nah, ini Ada cerita sepertinya, mungkin? Dapat belum cerita? semua TPS ya, kalau nggak Oh. salah. Belum semua TPS juga punya template gitu. Template Braille gitu yang Yeah. Kemudian juga kemarin ada pengalaman terkait pendamping tuh Mbak. Oh iya, Ya. gimana itu? Pendamping bagi teman-teman difabel yang Mm-hmm. memang di situ misalnya mereka sebenarnya punya hak untuk menentukan ya yang siapa yang akan mendampingi gitu. Oke. Nah, itu yang mungkin perlu diakomodasi kembali gitu oleh penyelenggara pemilu bahwa memang ini haknya difabel untuk menentukan siapa yang akan mendampingi. Kemudian juga masih ditemukan kan banyak tuh difabel yang kondisinya memang tidak mampu ya untuk Ke TPS. Ya. gitu. Nah, kemarin mungkin ini yang masih cukup terlewatkan untuk bisa terlayani karena KPU sendiri sepertinya juga ada hambatan itu ya. Mungkin belum ada regulasinya terkait jemput bola itu ya Bu ya. Nah, Dan saya sempat mendengar bahwa untuk waktu jemput bola atau menjangkau ke pemilih itu juga hanya 1 jam ya Bu ya. Nah, itu bagaimana ketika yang pemilih itu banyak, misalnya di Gunung Kidul dengan geografis yang juga
sulit, kemudian jauh dari TPS gitu loh. Itu 1 jam untuk 10 pemilih yang perlu dijangkau kayaknya agak nggak yakin Waktunya nyampe ya Bu ya. cukup, ya. Nah itu yang mungkin PR gimana nih Bu? Ya, gimana Bu nih Bu? Oke, langsung Atau ya. enggak? Oh ya, langsung ya. Iya. Sebelum ke memfasilitasi kawan-kawan disabilitas yang jemput bola itu ya, yang pertama tadi ada satu yang menarik yang disampaikan Mbak Nini terkait dengan statement belum adanya template di seluruh TPS gitu ya. Belum semua mungkin. Belum semua ya. Ini sebenarnya ada semua, Mbak. Oh, ada semua. Ada semua. Hanya mungkin ini oke. petugasnya yang memang mereka ada template, tetapi ketika ada pemilih disabilitas yang yang menggunakan hak pilih dan mereka sebenarnya bisa menggunakan template itu, mungkin petugas belum tahu, Mbak, mungkin. Ya. Dan itu menjadi catatan kami juga bahwa tadi dari hasil pemantauan juga ada asumsi belum semua template ada di seluruh TPS, padahal itu sudah ada. Sudah ada. Nah, itu catatan bagi kita berarti Mbak Ya, Clara dan ya. Mas Pram untuk Iya. kalau ada template itu ya digunakan, dipakai. Iya, iya, Ada betul. template digunakan, dipakai untuk memfasilitasi kawan-kawan yang tunanetra Ya. supaya mereka di dalam menggunakan hak pilih itu bisa mandiri tanpa bantuan kan. Iya, Keinginannya kan iya. tidak seperti itu. Mereka dapat menggunakan hak pilih dengan membaca dengan huruf braille, kemudian bisa menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang dikehendaki. Kemudian yang kedua untuk tadi ya 1 jam itu ya Mbak ya memang ya diregulasi seperti itu. Ya kita nanti itu menjadi salah satu catatan yang pasti kita usulkan. Pasti kita usulkan ke KPU RI nanti bahwa untuk medan-medan yang berat, ya medan-medan yang berat yang misalnya di Kabupaten Gunung Kidul waktu 1 jam untuk memfasilitasi 10 pemilih misalnya itu ya kurang ya Mbak ya. Dan yang difasilitasi kan tidak hanya kawan-kawan disabilitas tapi yang kelompok rentan lainnya. Yang lansia, yang sakit itu juga kemarin beberapa memang sudah difasilitasi dengan waktu 1 jam itu meskipun agak ya nggak mepet ya 1 jam itu yang ya itu merupakan salah satu perbaikan regulasi juga di samping adanya kursi prioritas itu tadi. Jadi ada kursi prioritas, kemudian ada kebijakan untuk melayani pemilih yang ada di rumah yang punya keterbatasan dalam waktu 1 jam sebelum penutupan pemungutan suara. Nah terkait template tadi loh Bu, sepertinya juga ini ya teman-teman difabel netra itu masih mengeluhkan template-nya itu kan cuma terbatas di yang presiden dan wakil presiden dan yang DPD ya kalau nggak salah, cuma 2 itu kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kalau yang DPR gitu-gitu, DPRD itu kayaknya atau karena itu terlalu banyak terus jadi. Tapi kalau kami pikir mungkin bisa sih nanti ditemukan gitu mekanisme yang terbaik untuk biar terkait dengan ini terlalu banyak kalau misalnya dijadikan template untuk braille-nya gitu. Misalnya DPRD memang banyak banget kan gitu. Nah, tapi PR-nya banyak harus Bu, didiskusikan nanti dengan teman-teman Dan difabel ini netra. relate dengan akan adanya perubahan undang-undang pemilu terkait dengan sistem pemilu itu kan. Ketika ada perubahan sistem pemilu itu pastinya nanti akan ada perubahan salah satunya desain surat suara itu yang harapannya nanti seluruh surat suara itu dapat dibuatkan template jadi tidak hanya untuk yang presiden dan DPD dan catatannya tentunya desainnya juga harus simpel untuk yang tapi memudahkan ya kita upayakan yang terbaik Betul, ya formula yang terbaik. Ini sangat menarik ya Mbak Clara karena keluhannya langsung diterima oleh Putri, Iya, langsung dikasih solusi dan dikasih solusi. betul sekali, Iya, mantap benar sekali dari dan ada beberapa yang belum tersolusikan nanti Oh, sampaikan iya. ke KPU Betul RI. sekali. Nah itu kan salah satu bentuk solusi Bu. Iya. Kita menyampaikan ke Menyampaikan pembuat ke- kebijakan gitu. Betul. Mbak ini tapi memang ini ya tadi saya melihat memang teman-teman difabel itu ternyata memang antusias ya terhadap pemilihan gitu, terhadap pemilu gitu ya. Iya. Kesadaran Mbak. politiknya sudah bagus memang ya. Jadi kalau kesadaran politik teman-teman difabel sebenarnya terus meningkat ya Mbak ya. Apalagi teman-teman yang memang sudah
berorganisasi, yang memang sudah tergabung di kelompok-kelompok atau di kelompok komunitas-komunitas difabel gitu. Karena mereka ketika ada misalnya sosialisasi gitu ya dari KPU baik provinsi kemudian kabupaten kota itu mereka antusias untuk hadir gitu. Cuman hanya saja ini mereka yang masih dihadapi adalah mungkin sosialisasi itu yang masih belum aksesibel, masih belum cukup aksesibel bagi mereka karena mereka kan juga mayoritas teman-teman difabel ini dari latar belakang yang memang masih perlu dikuatkan ya terkait kemampuan untuk menerima informasi karena mungkin hambatan pendidikan, keterbatasan pendidikan. Nah itu sih mungkin Mbak, jadi sebenarnya antusias, cuman itu tadi ada banyak kendala, hambatan dalam menerima informasi, kemudian juga dalam mereka berpartisipasi gitu, jadi mungkin masih perlu dikuatkan sih untuk periode selanjutnya. Jadi sebenarnya kesadaran politiknya tinggi Mbak Clara. Karena lihat Mbak Nini sampai sini ya udah betul sekali. Keren gitu ya. Iya betul. Udah bisa mandiri. Nah aku penasaran nih Mbak Clara. Kalau dari KPU DIY nih Bu Putri, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan untuk misalnya meningkatkan kesadaran politik untuk teman-teman difabel? Iya. Memang sudah tinggi ya, tapi bagaimana untuk mempertahankan Bu? Ya, tadi kalau dari yang disampaikan Mbak Nini kan kesadaran dari kawan-kawan disabilitas memang sudah tinggi, sudah meningkat, sudah antusias ya, karena memang perjuangan itu kan memang tidak bisa selesai dalam 1-2 hari kan nggak bisa. Itu memang harus perjuangannya sekarang, tapi bisa jadi pencapaiannya itu beberapa periode ke depan. Ya, kuliah saja kan perlu waktu kan Mas. Kuliah kan juga nggak sekarang masuk kemudian selesai. Butuh 5 tahun, butuh 6 tahun itu. Untuk menjaga antusiasme itu kan kita berkomunikasi dengan kawan-kawan disabilitas itu tidak hanya ketika masa tahapan pemilu. Tidak hanya masa tahapan pemilu, karena kalau kita lihat 5 tahun ya masa pemilu itu 5 tahun circle-nya dan utamanya untuk DIY di masa tahapan sekarang sebelum tahapan pemilu yang akan datang itu kita melakukan sebuah kegiatan yang namanya roadmap penyusunan roadmap untuk partisipasi disabilitas. Jadi di kegiatan itu bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap salah satunya ya banyak itu kegiatan sebenarnya. Salah satu pemetaan tadi pengalaman-pengalaman kawan-kawan disabilitas di dalam mengalami atau terlibat langsung di dalam pemilu 2024 kemarin dan hal apa yang bisa diperbaiki, hal apa yang kemudian disampaikan ke KPU, kemudian KPU akan memperbaiki hal-hal yang memang bisa diperbaiki. Sehingga kalau kita lihat dari bahasa roadmap, Mas, road itu kan jalan ya, map itu kan peta ya. Jadi peta jalan, semacam penunjuk arah untuk mencapai bagaimana kawan-kawan disabilitas itu terfasilitasi untuk pemilu 2029. Dan kegiatan ini didukung oleh banyak pihak dan dari kawan-kawan disabilitas sendiri itu yang luar biasa ikut mensukseskan program KPU DIY, termasuk juga dari LSM pegiat disabilitas juga terlibat secara langsung di dalam kegiatan itu. Sudah banyak nih Mbak Clara effort dan usaha yang dikeluarkan ya Bu. Betul. Jadi kolaborasi ya antara KPU DIY dan teman-teman tadi ya organisasi difabel gitu. Itu bentuknya seperti apa? Mungkin kalau sudah terlaksana ya, kemarin sudah terlaksana memang ya 3 kali kegiatan gitu workshopnya kayak gitu. Nah itu bentuknya seperti apa sih? Coba boleh di-spill sedikit nggak untuk Mbak Nini atau Putri, monggo. Penyusunan roadmap. Kebetulan kerja bareng ya Mbak itu ya. Mbak Nini dulu. Iya, jadi bermula memang kemarin kebutuhan untuk menuju ke pemilu yang inklusif di 2029 begitu ya. Jadi antara KPU DIY dan kemarin diskusi dulu dengan Sigap gitu. Ini kayaknya tuh harus ada roadmap tuh untuk menuju ke pemilu inklusif 2029. Jadi kami kemarin melewati 3 workshop. Pertama
di KPU nih gitu. Ya, Kemudian di sini. kita tawarkan juga kolaborasi juga nih dengan teman-teman LKIS. Oh ya. Sama LKIS. Jadi yang kedua itu workshopnya di LKIS, kemudian yang terakhir di Sigap. Sigapnya. Dan memang waktu itu kita memang awalnya kita brainstorming dulu nih dengan teman-teman terkait dengan hambatan yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan perspektif yang sama terkait pemilu inklusif, terus ini mau kedepannya mau diapain gitu. Oh iya. Nah akhirnya di workshop kedua, ketiga itu kita mematangkan untuk matriks gap analisisnya itu, kemudian juga sudah menyusun untuk dokumen roadmap-nya. Ya. Ini Wujud konkretnya begitu ya. wujud konkretnya. Dan Untuk ini diusulkan. kayaknya masih finalisasi antara Sigap dan KPU, ini KPU, oleh betul. komisioner masih akan ini lagi dari KPU, terus dari Godok lagi ya, gitu ya. Nah, itu. masih ada penyelarasan gitu dari Jalan Sigap panjang. juga. Betul sekali. Menuju pemilu Ya. inklusif. Tentu Betul. di proses itu kita melibatkan semua ini ya, perwakilan dari organisasi difabel di tingkat DIY. Oh, bukan hanya Sikap. sikap Ya, ya? enggak. Kemarin Oh, oke. itu ada Cikal, Ohana, kemudian HWDI, PPDI, Pertuni, ITMI, banyak kemarin Mbak. Ya, dengan ragam difabel. Ya, harapannya memang dari semua ragam difabilitas terwakili di situ ya, Ya. karena ya semoga kebutuhan semua ragam disabilitas bisa terakomodir gitu. Ya. Oke, kalau dari Putri ini menyambung Mbak Nini, kemarin wujud kolaborasinya penyusunan roadmap gitu ya. Betul, betul. Sebenarnya KPU DIY pengennya nanti yang dihasilkan wujud konkretnya itu berisi apa gitu Bu? Karena kan nanti akhirnya akan diusulkan ke KPU RI ini Pram gitu. Oh. Nah itu seperti apa Bu yang diharapkan? Ya, untuk roadmap-nya sendiri itu, jadi dari kawan-kawan penyandang disabilitas yang memang aktor utama gitu ya, kalau saya mengatakan aktor utama yang memang berkepentingan langsung terhadap bagaimana roadmap ini kemudian ada, memang itu sangat penting, dan dari masukan-masukan yang ada itu bisa menjadi dasar bagi KPU. Tentunya nanti juga ada proses cek dan recheck dengan mitra yang kemarin terlibat di dalam kegiatan roadmap itu, yang dimana itu nanti akan dalam bentuk dokumen yang awalnya itu dari DIY gitu kan, impian kita itu dari DIY untuk Indonesia seperti itu. Ya, benar. Jadi memang Biasa memang. kan di DIY ini kita kenal banyak sekali pemikir-pemikir, kemudian juga aktivis-aktivis Ya. disabilitas, yang dimana hasil konkret dari dokumen itu nanti menjadi bagian yang sangat penting, tidak hanya nanti diaplikasikan untuk menuju ke pemilu inklusi, itu tidak hanya nanti diterapkan di Jogja, harapannya itu nanti Indonesia, ya, Bu. menjadi kebijakan KPU RI, terus kemudian nanti menjadi kebijakan yang harus diterapkan di 38 provinsi. Itu harapan besar dari kami. Oke, luar biasa. Pram. Mulia sekali ya, Mulia dari Jogja sekali. untuk Indonesia, Ya, Mbak dari Clara. Jogja untuk Karena Indonesia. dengar-dengar sepertinya belum pernah ya roadmap untuk pemilu inklusif disabilitas ya terutama. Berarti ini baru pertama kali ya? Sepertinya belum ya Bu ya? Iya, ini hal yang baru yang kalau kita bicara roadmap kan sesuatu yang betul-betul rinci, step by step, Ya, apa yang harus sampai dilakukan teknis, ya. secara rinci, rigid, dan sistematis. Itu kan memang sesuatu yang saya kira baru ini, dan semoga semuanya bisa terlaksana dengan dengan baik gitu ya. Amin. Ya, Semoga amin. terlaksana ya Mbak Clara ya. Ya, betul. Nah ini aku penasaran nih Mbak Clara. Misal nih kalau kita sebagai masyarakat umum nih, nah itu kira-kira peran apa yang bisa dilakukan misal oleh masyarakat umum terhadap teman-teman difabel untuk membantu fasilitas selama pemilu misal Bu, Mbak Nini? Kalau dari masyarakat umum mungkin hal yang sederhana terkait penerimaan ya, terkait mindset gitu. Karena kalau kita bicara terkait mindset, kemudian penerimaan terhadap difabel oleh masyarakat, itu mungkin juga harus melewati jalan yang panjang gitu, karena Bukan hal mudah ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah itu tadi, bagaimana
masyarakat ketika ada tetangga misalnya yang difabel, yang misalnya belum terdata atau difabel yang tidak mengetahui nih bahwa TPS-nya tuh di sana gitu. Kadang-kadang kan ada teman difabel tuh yang tidak tahu TPS-nya di mana sih gitu. Misalnya keluarga yang difabel tuli, satu keluarga itu difabel tuli semua. Itu kemarin ada teman yang pas di mana di KPU kayaknya, pas workshop di KPU tuh pernah cerita. Jadi ada dia tuh sampai ke hari H pencoblosan tuh nggak tahu TPS-nya di mana gitu. Karena kadang-kadang kan undangan dari KPPS itu kan kadang hanya diselipkan di bawah pintu gitu-gitu loh, yang tidak ada informasi apapun gitu. Untuk ini misalnya TPS 09 itu di mana gitu tuh teman-teman tuli itu kadang-kadang nggak tahu. Jadi mungkin tetangga terdekat nih gitu bisa memberikan informasi. Kemudian mungkin ketika ada kesulitan terkait dengan penjangkauan ke lokasi itu mungkin bisa juga ditawarkan apa sih yang bisa dibantu, mungkin seperti itu. Terus terutama gini Mas, tadi yang sempat disampaikan Putri itu tadi loh, gimana Bu? penentuan TPS. Itu penting loh. Masyarakat harus ikut mendukung harus ada kepedulian nih gitu. Kira-kira ini tempatnya memudahkan nggak, menyulitkan nggak gitu bagi kami yang teman-teman difabel, terutama yang ada hambatan mobilitas. Mungkin itu kalau yang bisa dilakukan masyarakat. Jadi mudah sebenarnya. Betul. Saya mungkin prakteknya jarang ya. Ya itu. Jadi teman pemilih nih yang mungkin ingin membantu teman-teman difabel, pertama mulai dari mindset ya Mbak. Karena semua berawal dari mindset, lalu mungkin kepekaan. Kepekaan karena butuh kepekaan dari seluruh masyarakat nih Mbak. Untuk saling membantu, menawarkan ketika ada yang membutuhkan nih Mbak. Sedangkan kalau dari KPU DIY kira-kira bagaimana Bu untuk masyarakat umum? Harapannya nih Bu. Ini saya dari apa yang disampaikan tadi muncul ide ini. Wah, gimana itu? Mantap. Muncul ide ya. Selama ini kan kita memberikan penyadaran kepada kawan-kawan, hanya kepada kawan-kawan disabilitas dan juga kepada penyelenggara saja. Belum masyarakat umum ya Bu. Betul, kok sudah tahu apa yang saya rencanakan. Nah itu berarti ternyata memang harus ada sosialisasi khusus yang masuk salah satu tema sosialisasi kepada masyarakat bahwa mereka harus ikut membantu, sadar, ikut berpartisipasi supaya kawan-kawan disabilitas itu juga terfasilitasi. Itu juga menjadi bahan salah satu materi sosialisasi yang saya kira kedepannya perlu menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya kesadaran pada penyelenggara disabilitas sendiri, tapi masyarakat umum itu. Mas Pram pinter ini ternyata. Solusi konkret langsung dari Putri. Mungkin diperbanyak ini Bu untuk iklan layanan masyarakat tuh terkait bahwa menyadarkan masyarakat bahwa difabel terus kemudian kelompok rentan lainnya itu juga punya hak yang sama gitu dalam pemilu. Karena kadang kan ini ya masyarakat berpikiran hanya satu gitu kan, hanya satu nggak apa-apa. Padahal coba bayangkan kalau dia itu menjadi satu orang itu pasti juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Bu, mending ya hanya satu nggak apa-apa. Kadang gini, itu kan difabel ngapain sih harus milih-milih? Nggak usah boleh itu kayak gitu. Kadang-kadang itu tuh. Ya itu kan tadi mindset ya Mbak. Mindset ya. Itu yang harus ini ya penuh dinamika gitu. Tapi ini memang menjadi PR kita bersama gitu ya Mbak untuk memperbaiki nanti ke depannya supaya menjadi pemilu yang inklusi gitu. Satu terakhir nih untuk Mbak Nini dan Putri. Satu harapan untuk pemilu 2029 atau periode berikutnya seperti apa ini? Angan-angannya Mbak Nini. Ya, tentu di 2029 itu harapan kami akan lebih inklusif ya. Pemilunya lebih inklusif, artinya kami komunitas difabel dan juga kelompok marginal dan rentan lainnya itu bisa menunaikan hak suaranya setara dengan yang lainnya tanpa hambatan, dan harusnya memang tidak berhenti pada hak memilih ya, tapi tentu di hak dipilihnya gitu. Nah ini yang kami sepertinya masih jauh dari hak
untuk dipilih itu. Ya. Jadi kayak masih wacananya itu masih apa ya, remang-remang gitu. Ya, ya. Nah, tapi nanti mungkin harapannya bisa menjadi terwujud begitu ya. Oke, Putri, satu nih, apa yang menjadi harapan? Ya, untuk pencapaian pemilu inklusi di tahun 2029 tentunya satu hal yang perlu kita yakini adalah kita harus optimis. Betul. Kita harus optimis bahwa pemilu inklusi itu dapat tercapai di pemilu 2029 dengan tadi berkolaborasi dengan seluruh pihak yang memang berkepentingan, dari penyelenggara sendiri, dari masyarakat, dari penyandang disabilitasnya sendiri, dari pegiat-pegiat disabilitas, yang dimana itu semuanya bersama, bersatu, bahu-membahu, dan tentunya ada rasa optimisme itu untuk bagaimana menciptakan pemilu yang memang betul-betul inklusi di pemilu 2029. Mantap sekali. Luar biasa. Pram, tadi obrolannya luar biasa banget. Semoga tercapai semua ya Mbak, Ya, harapan-harapannya terwujud ini. semua. Dan teman pemilis untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari semua pihak ya. Betul. Su dan Mbak ini. Luar biasa banget ya, tadi obrolannya semua berdaging. Wah itu. Ya, begitu ya. Wagyu. Wagyu. Ya, harapannya juga teman pemilih menjadi sadar ya terhadap teman-teman difabel juga memiliki hak yang sama. Betul Begitu. sekali. Oke, terima kasih untuk Putri Terima dan Mbak kasih. Nini. Iya, sudah terima hadir kasih bersama kembali. kita. Semoga nanti bisa diundang kembali gitu. Oh, Ya, dengan siap. senang hati. Ya, siap menunggu Materi undangan yang- berikutnya. Iya, benar banget. Oke, terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan podcast Tutur Demokrasi. Jangan lupa untuk follow, subscribe, komen semua sosial media kita di terutama YouTube ya, supaya teman-teman bisa melihat semua episode podcast Tutur Demokrasi dan kemudian bisa komen, memberikan kritik dan saran. Nah, ada hadiah yang beruntung, Betul. hadiah yang beruntung, hadiah menarik untuk teman-teman yang beruntung. Untuk yang komen-komen nih Pram, kita tentu akan memberikan apresiasi gitu ya, untuk teman-teman pemilih. Oke, begitu ya Pram ya. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tutur Demokrasi Istimewa.